Ya, ditampil apa sekedap. Masih hangat alhamdulillah, lumayan. Ini seharusnya jadi pokok utama ya pembahasan kita sekarang, tapi karena waktu ya, dan tadi menerangkan Zulhijjah sama awal apa amalannya itu ya, amalannya ini lumayan ya materinya. Jadi ini nanti ya bisa diteruskan juga ya. Dan ini sudah diulang-ulang juga sebenarnya di YouTube Arisalah, itu udah tinggal dibaca ya. Hanya ada tambahan sedikit ya. Jadi syarat hewan kurban. Hewan kurban yang sah untuk ibadah kurban memenuhi kriteria. Yang pertama, hewan kurban hanya boleh dari kalangan bahimatul an'am atau hewan-hewan yang tertentu, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Dan tidak boleh selain itu ya. Nanti saya terangkan nanti ya. Bahkan sekelompok ulama menukilkan adanya ijma atau kesepakatan bahwasanya kurban tidak sah kecuali dengan hewan-hewan itu. Itu dalilnya di surah Al-Hajj 34, tinggal baca aja ya. Nanti dicek aja itu ya. Kita agak cepat. Nah, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahkan jika seandainya ada orang yang berkurban dengan jenis hewan lain yang lebih mahal daripada jenis ternak itu ya, maka kurbannya itu tidak sah. Andaikan dia lebih memilih untuk berkurban seekor kuda misalnya, seekor kuda. Kuda itu seharga 10.000 real ya. Sedangkan seekor kambing harganya 300 real. Maka kurbannya dengan kuda itu tidak sah. Ya. Kalau kerbau, para ulama ya menyamakan kerbau itu dengan sapi. Ya. Dalam berbagai hukum, dan keduanya dianggap satu jenis ya. Di Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Nah itu ada beberapa para ulama yang tegas membolehkan berkurban dengan kerbau, baik dari kalangan Syafi'iyah maupun dari Hanafiyah ya. Karena satu jenis dianggapnya ya. Terus juga kata Syekh Utsaimin, ya kerbau dan sapi itu kan ada perbedaan ya dalam banyak sifat. Sebagaimana kambing dengan domba kan ada perbedaan ya. Namun Allah telah merinci menyebutkan kambing dengan domba, tetapi tidak merinci kerbau dengan sapi. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 143. Bisa dicek nanti ya. Al-An'am 143. Apakah boleh berkurban dengan kerbau? Maka beliau menjawab, jika kerbau termasuk jenis sapi ya, maka kerbau sebagaimana sapi. Salam. Nah itu. Jadi satu jenis ya. Sebagaimana sapi itu satu jenis dengan kerbau. Ya, sapi dengan kerbau satu jenis. Nah itu. Nah itu ya. Jadi pada intinya atau kesimpulannya sah ya kalau mau dengan kerbau ya, itu sah saja. Nah itu, hah? Unta juga berserikat sama. Hmm, gitu ya. Sekarang usia hewan nih, hadisnya udah nih ya. Janganlah kalian menyembelih kurban kecuali berupa musinnah
Namun apabila kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah domba yang jadaah. Ya, Bismillahir. Yang dimaksud musinah adalah hewan yang telah mencapai usia taniyah atau lebih tua daripada itu ya. Ya. Jika usianya kurang dari taniyah, maka disebut jadaah. Nah, usia saniyah itu untuk unta adalah unta yang telah genap usianya 5 tahun. Ya. Adapun untuk sapi adalah telah genap berusia 2 tahun. Untuk kambing itu telah genap 1 tahun. Sementara untuk jadaah ya, yakni domba adalah setengah tahun, yaitu 6 bulan ya. 6 bulan untuk domba mah Pak. Jadi domba udah bisa. Ini keterangannya ini, jelas ya. Ya minimal sih 6 bulan sih. Si domba itu kalau 6 bulan, sudah 6 bulan usianya, bisa dikurbankan. Nah itu. Jadi kalau usianya belum sampai, maka baik itu unta, sapi maupun kambing atau ukuran jadaah, maka tidak sah ya kalau belum sampai. Ini kan udah murah gigi lah. Udah yang dikurangkan tadi cip paksa. Ada pertanyaan, apakah domba dengan syarat usia jadaah itu hanya boleh dijadikan sebagai hewan kurban ketika hewan saniyah, unta, sapi atau kambing tidak didapatkan? Kenapa? Ya, kenapa unta, sapi, kambing tidak ada jadaah? Ya. Tapi kalau domba ada. Tuh. Maka ulama berselisih pendapat ya gitu. Ada yang membolehkan ya, dengan hewan jadaah dengan syarat kalau dia kesulitan pisan ya, kesulitan menemukan yang musinah itu ya. Nah gitu kata Ibnu Umar dan Az-Zuhri, kalau dia kesulitan tayadei itulah gitu, tayadeinya sok lah gitu, yang apa yang jadaah mangga. Terus yang kedua, dibolehkan berkurban dengan domba jadaah usia 6 bulan secara mutlak, meskipun sohibul kurban memungkinkan untuk berkurban dengan musinah 1 tahun ya, kata mayoritas ulama. Nah itu. Nah yang kedua ini yang lebih kuat ya. Karena pada hadis Jabir di atas tidak ada keterangan terlarangnya berkorban dengan domba jadaah. Jadi kalau mau mencari domba yang setengah kan ada yang menerangkan kalau nggak ada lagi ya cari aja yang domba yang setengahnya itu ya, setengah tahun ya. Tapi yang kedua dibolehkan dia gitu, boleh gitu ya. Dan untuk onta, sapi, kambing ya tidak bisa mencari yang setengahnya nggak bisa ya, tetap harus musinah atau sesuai kriteria yang tadi ya gitu. Ada yang saniyah mana TTE kriteria yang tadi ya. Untuk unta ada yang saniyah ya, ada yang ini saya lupa nih. Kambing lebih lama ya, dengan domba. Jadi yaitu kesimpulannya, unta itu 5 tahun,
sapi 2 tahun, kambing setahun, domba boleh setengah tahun juga boleh minimalnya ya. Domba boleh setengah tahun. Boleh. 6 bulan. Itulah kesimpulannya ya. Dan hewan kurban itu juga tidak punya cacat ya. Tidak punya cacat yang bisa menghalangi keabsahan Tanduk ya. ya. Cacatnya itu adalah salah satu misalnya matanya buta ya gitu. Matanya buta. Baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata atau bola matanya menonjol keluar seperti kancing baju ya. Atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaannya. Atau yang kedua yaitu hewan yang sakit. Sakit ya yang gejalanya itu jelas ya, seperti demam ya, yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa berjalan di tempat atau meninggalkan tempat pengembalaannya ya. Iya. Dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Nah, kalau loyo itu kan jangan gitu. Ya, kalau saja loyo kan tidak boleh. Nanya untuk tumpahkan nanti di sana nanti itu Apa? Ya, kalau jenis dulu enggak. dulu. Enggak. Jadi kalau saja loyo itu nggak boleh itu ya. Orang-orang dulu cerita nanti. Iya. Naik domba, naik sapi. Demikian kelezatan daging atau enaknya daging itu kan dipengaruhi oleh apa? Kesehatannya ya gitu. Nah itu. Dan juga akan berefek ya kalau dirasakan ya dari hewan yang sakit ya. Kitanya juga berefek ya. Nggak enak. Iya. Yang ketiga dalam keadaan pincang. Yakni pincang bisa Boleh ya ya. menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan yang lain ya gitu. Yang sehat. Jadi kalau pincang saja itu nggak boleh ya. Sehat. Atau si hewannya kurus deh ya. Peot ya. Sehingga tulangnya tidak bersumsum. Nah itu keempat hal itu sudah didasarkan pada sabda Nabi ya. Ketika beliau ditanya mengenai hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, kan yang tidak boleh itu kata Nabi yakni hewan yang pincang, jelas kepincangannya, hewan yang terus yang salah satu matanya buta, nyata kebutaannya, hewan yang sakit, nyata sakitnya, dan hewan yang kurus ya, tidak bersumsum ya. 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 Ini panjang ya, lumayan. Sedikit lagi nih, Pak. Kurban tidak sah jika hewan kurbannya itu memiliki 4 cacat itu. Demikian misalnya ada cacat-cacat lain misalnya yang mirip keempat itu ya. Atau lebih parah misalnya. Jelas, yang pertama, kedua belah matanya buta. Yang kedua, hewan yang pencernaannya tidak normal, tidak sehat. Ya gitu. Sehingga kotorannya encer ya, kotorannya itu encer. Ya. Nah itu. 3, hewan yang sulit melahirkan ya. Nah ini juga hewan yang sulit melahirkan, demikian ya. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan kurban setelah proses melahirkan selesai. Keempat, hewan yang tertimpa suatu ya yang berat yang bisa menyebabkan kematian. Salam. Hewan ini bisa digunakan sebagai hewan kurban setelah bisa selamat dari bahaya ya. Contoh hewan yang tercekik ya, atau jatuh dari atas ya, atau tertimpa barang berat ya. Nah itu. Yang kelima, hewan yang lumpuh karena cacat.
Yang keenam, hewan yang salah satu kaki depan atau kaki yang belakangnya terputus. Nah, kalau 6 itu ya ditambahkan dengan 4 cacat yang tadi ya, maka total jadi 10 tuh. Nah, itu. Terus hewan yang digunakan untuk berkurban merupakan milik sohibul kurban ya. Jadi bukan milik orang lain. Harus milik sohibul kurban itu sendiri. Namun telah sah secara syariat ya, atau kecuali ya telah sah atau mendapatkan izin ya gitu. Kalaupun mau milik orang lain ya gitu. So kalau udah diizinkan ya gitu. Ya kalau mending ya yang milik sohibul kurbannya gitu. Kalau yang rombongan itu gimana? Apanya? Yang beli sapi satu bertujuan. Iya itu teh berarti sohibul kurbannya 7 kan berarti. Dikasih air puasa. Jadi misalnya sapi berserikat 7 orang, berarti 7 orang ini adalah sohibul kurban gitu. Atau unta juga berserikat ya, sama ya, berarti demikian itu yang berserikat adalah sohibul kurban. Jadi nggak boleh berkurban misalnya bukan hal milik ya, seperti hewan rampasan ya, hewan rampasan, curian, atau hewan yang diklaim sebagai miliknya tanpa bukti atau yang lainnya ya, karena tidak sah ya. Dia nggak boleh kita taqarrub ilallah dengan perbuatan maksiat ya itu. Nah 2 poin lagi ya, setelah 2 poin lagi nggak apa-apa, saya ada jadwal sebenarnya pada maghrib. Siapa yang menyembelih? Nah, yang menyembelih dianjurkan dilakukan oleh sohibul kurban ya. Jadi sohibul kurban itu sendiri yang kalau bisa ya yang menyembelih ya, jika dia mampu menyembelihnya dengan baik. Kalaupun tidak bisa ya boleh diwakilkan ya, boleh diwakilkan oleh orang lain ya. Afdolnya ya oleh sohibul kurban itu sendiri ya. Kalau enggak ya diwakilin ya. Syekh Ali bin Hasan mengatakan ya, ini tidak ada pendapat yang berbeda dari para ulama ya gitu, dalam masalah ini ya, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib ya, di Sahih Muslim yang menceritakan bahwa pada saat kurban Rasulullah yang menyembelihnya itu ya gitu. Rasulullah bahkan menyembelih beberapa unta kurban, Masya Allah, dengan tangannya sendiri. Luar biasa Rasulullah itu ya. Kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk disembelih. Ali mantunya ya. Ya. Terus yang kelima, hewan kurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain ya gitu, sehingga tidak sah berkorban dengan hewan yang digunakan sebagai agunan hutang ya gitu. Jadi ini 5 syarat ini berlaku untuk berkurban dan seluruh sembelihan sesuai dengan tuntunan syar'i ya. Yang lain seperti hadiyu karena haji tamatu atau kiron serta akikoh. Nah itu syaratnya itu ya. Sekarang tanggalnya. Nah tanggalnya udah jelas ya. Yakni setelah sholat id ya. Setelah sholat id pada hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah hingga tenggelamnya matahari pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ya, 10 sampai 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari ya. Ya, waktunya itu.
1 pada hari Id setelah sholat, dan 3 hari setelahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berkurban sebelum sholat Id maka tidak sah. Hadisnya dari Al-Bara' bin Azib. Ya. Dan juga dari Jundub bin Sufyan Al-Bajali. Beliau mengatakan, aku menyaksikan Nabi bersabda, man dhabaha qabla sholati fal yadbah makanha ukhra. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat Id, maka hendaklah ia menyembelih di waktu lainnya. Itu ya. Nah, kalau misalnya ada uzur ya gitu, ada uzur harus disembelihnya nggak sesuai dengan waktu itu ya, atau di luar waktunya, karena ada uzur syar'i. Kata Syekh Utsaimin nggak apa-apa. Misal hewan yang hendak dijadikan kurban hilang dari kandang misalnya, Pak. Hilang dari kandangnya, kabur itu. Tanpa ada unsur keteledoran ya, itu dari sahibul kurban atau dari yang menjaganya ya. Dan ternyata hewan tersebut baru ketemu ya setelah habisnya waktu penyembelihan kurban, misalnya tanggal 14, misalnya 14 Zulhijjah gitu ya. Nah itu ya. Atau contoh lain, penyembelihan kurban dipasrahkan kepada orang lain ya, diwakilkan. Ternyata orang yang menjadi wakil tersebut lupa. Bau tuh bau lagi dia. Terus si Hilmi dia bau bukan yang hari ke kanan bau. Jadi orang yang menyembelih itu lupa misalnya ya. Lupa dan baru teringat setelah waktu kurban apa penyembelihannya itu berakhir ya gitu. Maka itu tidak apa-apa ya. Karena itu uzur ya. Kiasnya itu karena dikiaskan dengan orang yang tertidur atau lupa ya, melaksanakan sholat sampai waktunya berakhir. Maka orang ini cukup mengerjakan sholat ketika waktu bangun atau ketika sudah teringat. Masih panjang ternyata ya. Oke, sudah sejam. Ya, waktu penyembelihan boleh ya, mau di siang boleh, di malam hari juga boleh. Tapi ya menyembelih di siang hari itu lebih utama ya. Gitu. Dan yang paling afdolnya adalah hewan yang paling gemuk ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, ada yang makruh, misalnya makruh itu ya, yang pertama telinganya robek ya, sobek. Ya, enggak sih itunya, si telinga hewan yang mau dikorbankan ya sobek. Sobeknya secara tiba-tiba atau dari sananya sobek itu ya. Ya. Secara horizontal atau arah depan ya, ada kesobekan di telinga ya. Atau hewan yang telinganya robek ya gitu. Robek secara horizontal dari arah belakang. Atau juga yang ketiga, hewan yang terpotong separuh telinganya, itu makruh. Yang keempat, hewan yang telinganya robek secara vertikal. Kelima, hewan yang telinganya bolong. Nah itu juga ya. Ini berkaitan dengan telinga ya. Itu makruh ya. Keenam, hewan yang telinganya terpotong. Itu ya. Sehingga tampak lubang telinganya. Ketujuh, hewan yang sama sekali tidak. Iya. Ketujuh, hewan yang sama sekali tidak memiliki tanduk ya. Yang kedelapan, hewan yang hilang
kemampuan memandangnya atau berkurang, walaupun ya kondisi matanya utuh tapi berkurang pandangannya ya. 9. Hewan yang loyo ya, sehingga tidak bisa berjalan seiring dengan kelompoknya kecuali orang yang menggiringnya supaya bisa menyusul teman-temannya. Hewan ini ya musyayyah sebutannya. Juga makruh berkorban dengan musyayyah, yaitu hewan yang loyo yang hanya mampu berjalan di belakang rombongannya. Jadi seolah-olah hewan itu mengiringi hewan-hewan yang berada di hadapannya. Nah, itu yang dimakruhkan. Masih dikit lagi. Nanti ya yang bab 6-nya nanti aja ya. Atau kita sambung bahasan syarat hewan kurbannya di pertemuan berikutnya aja ya. Ini sudah lumayan jamnya 17.22 ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan. Bisa di cek saja nanti sampai halaman 35 nih ya. Nanti berarti berikutnya halaman 35 nih. Nah, ada nih, misalnya nih sebuah pertanyaan nih ya, tukang jagalnya itu ya tukang jagal yang tidak sholat nih. Yang tidak sholat ya, kumaha hukumna itu ya, yang tukang jagalnya itu nggak sholat ya. Mana itu? Cateringnya asal nggak nyala.